lihat kerjaannya Jamal. Santai mulu tiap hari, apa nggak malu? Iya Bu, sudah tua padahal, masih aja pemalas. Nenek-nenek peot, kalau masih nyebar gosip, gue lempar sendal nih. Ayo ibu-ibu, kita kabur. Iya, kabur aja. Jamal adalah warga desa Biji Kelor yang dikenal sering keluar masuk penjara. Meski jarang bekerja, ia selalu terlihat suka berfoya-foya. Suatu hari, Jamal kembali berulah dengan merencanakan aksi berbahaya demi mendapatkan keuntungan semata. Mantap, alat bikinan gua udah kelar. Semoga aja ini lebih kuat. Jadi nggak sabar cobain ntar di tempat yang baru. Meski sering keluar masuk penjara, Jamal selalu memiliki uang untuk mabuk-mabukan bersama tongkrongannya, yang membuat warga resah. Jang, lihat no, si Jamal keluar lagi dari penjara. Itu motor siapa lagi dia pakai? Padahal sering gak punya kerjaan, tapi duitnya gak habis-habis. Heran. Iya sob, gua pun bingung dapat dari mana tuh duit. Semoga aja dia gak malak orang lagi buat beli motornya. Motor baru lagi, Mal. Banyak duit loh. Biasalah, bisnis sampingan. Jadi gimana nih? Ceritain dong. Bisnis yang lo bilang ke di malam. Oke, gini Bud. Gua sama lu ntar malam kita... Waduh, yang bener aja lu Mal. Ya beneran lah. Udah, lu ikutin aja apa yang gua bilang. Emang gak mau punya saldo sebanyak ini di rekening lu? Mau lah. Yaudah, gue ikut aja ntar malam. Nah gitu dong. Mau banyak duit emang harus kerja cerdas. Ternyata, Jamal bukan hanya seorang narapidana bandel. Kali ini pun dia melancarkan aksinya untuk mencuri besi rel kereta supaya cepat menjadi kaya. Bud, jangan bengong aja. Cepat potong relnya. Gue udah mau kelar ini. Ntar biar sekalian dijual malam ini. Kira-kira kereta yang lewat sini nanti aman nggak, Mal? Apa nggak bahaya buat orang-orang di dalamnya? Waduh, lu kebanyakan mikir, Bud. Ambil aja dulu. Keburu ada orang lewat. Abis kita digebukin. Cepet potong buruan. Oke, Mal. Malam itu, mereka berdua dengan mudah memotong rel keretanya berkat alat buatan si Jamal. Hanya demi mendapatkan uang yang tidak seberapa, Jamal tidak peduli dengan keselamatan warga. Keesokan harinya, sesuai dugaan sebuah kereta keluar dari rel. Beberapa penumpang luka-luka dan perumahan warga sekitar porak-poranda. Fandi News di sini. Pagi ini Desa Biji Kelor mendapat berita duka. Sebuah kereta dini hari tadi tergelincir dan menghancurkan beberapa rumah warga, serta banyak hal janggal penyebabnya. Untunglah tidak terdapat korban jiwa pada kecelakaan ini. Dan bersama saya di tempat kejadian telah hadir dari pihak kepolisian. Selamat pagi Pak, bisa tolong jelaskan bagaimana kondisi saat kejadian dan apa kira-kira penyebab hal ini bisa terjadi? Baik, seperti yang kita lihat bersama, kejadian kali ini cukup parah. Setelah kami lakukan penyelidikan bersama, rel ini tidak kerusakan mesin pada kereta ataupun karat pada relnya. Namun ditemukan bagian rel yang hilang, seperti ada jarak yang lumayan jauh. Jadi menurut kami, ini bukan hanya kecelakaan biasa, tapi ada indikasi pencurian rel. Jadi begitu. Baik, apa kejadian ini ada terlibat dengan kelompok tertentu, Pak? Kalau itu kami belum mengetahuinya. Butuh penyelidikan lebih mendalam dan memeriksa rekaman kamera sekitar. Dan untuk warga sekitar, tolong informasikan kalau ada sesuatu yang mencurigakan, biar kami bisa bertindak dengan cepat. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Pemirsa, itulah laporan terkini. Kita kembalikan lagi ke studio. Terima kasih. Hahaha, benar itu Pak. Pasti ada terkait kelompok kejahatan. Jawaban aneh apa itu? Pasti polisinya malas doang. Kasus begini udah biasa nggak bakal diurus.
Masinisnya pun kulihat gak becus. Masa rel yang diambil sedikit doang gak bisa dipakai? Makanya belajar yang bener kalau bawa kereta. Halo Mal, lu ada lihat berita pagi gak? Banyak banget rumah hancur. Gue jadi takut. Kayaknya gue berhenti deh. Ngeri banget liatnya. Waduh, But. Namanya mau jadi kaya itu harus ada yang dikorbankan. Toh juga gak ada korban jiwa. Gak bakal ditangani sama secara serius. Gak bakal ketahuan kita. Aduh, gue gak berani Mal. Gue takut. Lu sendiri aja. Udah dulu ya. Dasar penakut. Baru dengar berita gini doang udah ciut. Katanya pengen kaya. Udahlah, cemen banget punya temen. Kalau dia gak mau, mending gua kaya sendirian aja. Jamal tidak merasa bersalah sama sekali atas kejadian kecelakaan kereta. Ia justru merayakan hasil curiannya dengan membeli miras dan mengajak teman-temannya berpesta. Wih, mantep banget Mal. Banyak botol hari ini. Duit dari mana lagi lu? Biasalah hasil kerja keras. Kalau kalian ikutan gua, nggak bakal kekurangan. Hidup harus dinikmati bro. Setuju. Udahlah, nggak usah mikirin orang lain. Yang penting kita senang, duit ngalir terus. Betul. Ayo kita minum sampai mabuk. Semua tertawa keras. Musik dangdut jalanan terdengar bising. Botol demi botol habis di meja. Jamal merasa dirinya yang paling berkuasa. Dengan sombong, ia mulai pamer uang tebal hasil dari penjualan besi rel yang dicurinya. Lihat nih geng, uang baru cair. Besok gua beliin motor lagi, biar makin keren. Gila, makin tajir aja lu Mal. Tapi serius, lu nggak takut sama berita kereta anjlok itu? Katanya polisi lagi nyelidikin. Polisi? Biasa itu. Cuma omong kosong. Mereka nggak bakal bisa cari gua. Lagian, siapa sih yang curiga sama gua? Malam makin larut. Jamal makin mabuk. Tubuhnya oleng, suara tawanya keras menggema. Tapi siapa sangka, dari kejauhan ada beberapa warga yang memperhatikan dengan tatapan penuh curiga. Jang, itu si Jamal lagi pesta mabuk tuh. Duitnya dari mana kalau bukan dari hasil curian? Kayaknya bener dugaan kita. Iya Sup, bisa jadi bener apa lo bilang.